Maka kalau hari ini, ya kondisi kita hari ini tidak mungkin kita akan bisa ya, melahirkan generasi hari ini akan melahirkan ulama-ulama besar. Tidak mungkin. Ya, kalau kita lihat hari ini kan nama-nama imam mazhab misalnya, ya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Itu hanya lahir dari satu generasi yang diatur oleh Islam seutuhnya. Ya. Mereka hidup diatur oleh Islam, artinya syariat Islam yang kafah, yang utuh. Ya. Apalagi generasi sahabat. Kalau generasi sahabat jelas mereka melihat baginda Nabi. Ya. Lalu kemudian kalau para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai sebuah generasi yang tidak terlalu jauh dengan baginda Nabi, mereka melihat cucu dan cicit para sahabat misalnya. Nah, tapi yang paling intinya adalah bahwa kehidupan mereka itu diatur oleh Islam secara kafah. Sementara hari ini kita diatur oleh aturan hidup yang disebut dengan aturan sekuler. Ya, aturan-aturan kehidupan yang memang memisahkan agama dari kehidupan. Ya, ini yang membuat kita kemudian tidak mudah untuk mencapai kondisi ketakwaan yang utuh, kondisi ketakwaan yang sesungguhnya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan hari ini di tengah kehidupan kita yang jauh berbeda dengan kondisi pada masa lalu? Ya, kita hidup di zaman di mana Nabi katakan ya, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang suatu masa ya atau suatu zaman al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidu 'alal jamri. Di mana seseorang itu kalau ingin berpegang teguh kepada agamanya, itu bagaikan menggenggam bara api. Ya. Artinya membutuhkan kekuatan, membutuhkan totalitas, ya, membutuhkan kesabaran. Ya. Karena orang mudah sekali hari ini terpeleset Pak, dalam persoalan akidah. Ya. Dengan akidah yang tidak benar, itu syariatnya pasti juga bermasalah. Ya. Banyak orang terpeleset hari ini dalam persoalan akidah. Mungkin satu saat ya kita akan bahas ini bagaimana sebenarnya akidah yang benar dalam Islam dan bagaimana pentingnya kita menjaga akidah. Masuk surga itu kan syaratnya cuma dua, Pak. Ya, pertama akidah yang benar dan amal-amal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu syarat masuk surga. Ya. Tapi ini tidak bisa kemudian hanya didengarkan sebagai satu kalimat yang rutin kita dengar. Ya. Beriman itu maknanya adalah tasdikul jazim, tasdikul jazim, pembenaran yang pasti terhadap seluruh persoalan-persoalan gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang menjadi dalil dalam persoalan akidah. Ya, at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Ya. Pembenaran yang pasti itu maknanya juga mengingkari persoalan-persoalan yang bertentangan dengan akidah Islam. Paham nggak yang saya katakan ini? Maksudnya begini, kalau kita meyakini sesuatu yang terkait dengan persoalan akidah, ternyata itu adalah bertentangan dengan akidah Islam, ini bermasalah nanti Pak. Termasuk pemahaman sekuler tadi. Kalau di antara kita ada yang memahami bahwa oh benar, bahwa agama itu harus dipisah dengan politik misalnya, itu bermasalah. Masalah itu Pak. Islam tidak seperti itu. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Ayat yang senada seperti ini banyak sekali. Artinya kalau orang memisahkan agama dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara, Allah katakan itu mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Hendaklah kalian itu mengatur kehidupan kalian dengan apa yang telah diturunkan Allah. Maksudnya terapkan Al-Qur'an ini. Ya. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Wa la tattabi ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Ya. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Karena mereka akan terus berupaya agar kalian mengingkari sebagian isi kitab ini, lalu kalian mengimani sebagian yang lain. Ya. Ini bukan keimanan yang benar. Mengimani sebagian ajaran Islam, mengimani sebagian Al-Quran, kemudian mengingkari sebagian yang lain, itu persoalan besar. Ya. Dalam persoalan akidah, itu persoalan besar. Dan itu
enggak lahir, Pak. Artinya enggak zahir. Terlihatnya itu enggak zahir, tapi ada dalam keyakinan. Iman itu kan keyakinan, Pak. Padahal itu nanti menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, bekal yang paling penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ya iman itu. Ya, jadi imani Al-Qur'an apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. La raiba fihi. Ya, baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan syariat. Ya. Jadi jangan menggunakan landasan berpikir manusia ketika kita memahami agama ini, ya, dalam persoalan-persoalan akidah. Karena yang namanya akidah itu ya hal-hal yang pasti gaib. Ya. Jangan menggunakan pemikiran-pemikiran manusia. Misalnya dalam persoalan hukum, ya, Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, misalnya, Pak. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Ya. Kalau kita menggunakan landasan pemikiran manusia, kita akan mengatakan ini melanggar hak asasi manusia. Ya, padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, mohon maaf saya harus katakan juga bahwa Islam itu kan harus diterapkan secara integral. Tidak bisa kemudian ketika tiba-tiba ada pencuri dipotong tangannya, ya tidak bisa. Karena harus diterapkan secara keseluruhan, secara integral. Nah, hari ini itu tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi yang paling penting adalah jangan menolak kebenaran hukum ini. Meskipun hari ini yang diterapkan bukan hukum ini. Paham ya, Pak ya? Pencuri itu kan nggak dipotong tangan hari ini, tapi dipenjara kan. Ya, berbeda dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengakui kebenaran hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini hak wajib hukumnya. Wajib hukumnya, Pak. Termasuk hukum kisos tadi yang saya katakan. Ya, dalam Islam hukum kisos itu wajib, Pak. Bahkan diakhiri dengan la'allakum tattaqun juga kan tadi kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Ya, tapi ya nggak bisa juga kalau hari ini tiba-tiba ada orang membunuh terus dibunuh, nggak bisa juga. Karena harus integral, ya. Kafah, harus utuh. Syariat Islam itu tidak bisa diterapkan secara parsial. Ya. Nah, kalau hari ini memang tidak diterapkan, minimal dalam hati kita tidak ada penolakan, ya, terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan syariat. Ya, jadi itu satu yang pertama, Pak. Syarat utama masuk surga itu iman yang benar dulu. Jangan ada keraguan, jangan ada penolakan terhadap apapun yang menjadi pokok-pokok akidah. Ya, terutama dalam Al-Qur'anul Karim, sami'na wa ata'na. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang-orang beriman itu ketika mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, untuk berhukum dengan hukum-hukum Quran dan Sunnah, hanya satu kalimat yang dia ucapkan, sami'na wa ata'na. Itu orang beriman, Pak. Tidak mempertanyakan, tapi sami'na wa ata'na saja. Kalau yang menjadi yang menetapkan hal itu sudah Allah dan Rasul-Nya, ya sudah, sami'na wa ata'na. Itu karakternya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kedua, syarat masuk surga itu amalus sholihat. Ya kan? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kita sering mendengarkan kata amal soleh. Ya. Amal soleh itu maknanya bukan sekedar amal baik, bukan sekedar amal kebaikan. Kan kita sering menganggap amal soleh itu amal baik. Amal soleh itu amal atau perbuatan yang sesuai dengan ketundukan kita kepada syariat. Seluruh amal atau perbuatan, ya, dalam jalan ketundukan kepada syariat. Ya, karena baik di mata manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Ya, buruk di hadapan manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Ya, jadi amal-amal soleh mungkin bisa dimaknai amal-amal baik, tetapi berdasarkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan apa yang jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini yang mungkin sesuatu yang kita anggap baik, tapi ternyata di hadapan Allah tidak baik, itu banyak sekali. Terutama terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan yang mengatur kehidupan kita. Kita ini kan diatur dengan berbagai aturan-aturan kehidupan yang dirancang oleh manusia. Ya, macam-macam lah kalau saya katakan, ada sekulerisme, ada pluralisme, ada liberalisme, ada demokrasi, ada nasionalisme, ada hak asasi manusia. Kalau untuk ibu-ibunya itu ada yang namanya feminisme, ya kan, persamaan hak antara wanita dan pria. Itu semua adalah rancangan kehidupan yang mengatur kehidupan manusia yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Nah, kalau sudah terkait dengan aturan kehidupan, seharusnya kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Maka kalau hari ini kita tidak diatur oleh
aturan-aturan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, sekali lagi minimal dalam hati kita itu tidak mengakui kebenarannya, Pak. Itu, Pak. Ya, minimal jangan mengakui kebenarannya, karena ar-ridha bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekufuran itu kekufuran. Ar-ridha bil maksiyah maksiat. Ridho terhadap maksiat itu maksiat. Tidak boleh ridho gitu. Ya, ini yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan yang ditanya nanti bukan hanya mulut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya pendengaran kita, bukan hanya penglihatan kita, hati ini juga nanti akan ditanya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keridhaan kita terhadap sesuatu, apakah itu baik atau buruk, itu juga nanti akan ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan pada pagi ini ya, saya ingin mengutip satu kisah tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan perang terhadap beberapa suku sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sepeninggal baginda Nabi, ada beberapa suku yang berada di bawah kekuasaan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq itu mereka menolak membayar zakat. Ya, mereka menolak membayar zakat, Pak. Tapi yang lainnya masih mereka lakukan, sholat, puasa, haji. Satu saja syariat yang ditolak, yaitu membayar zakat. Ya, karena mereka mengatakan alasannya adalah bahwa Nabi sudah tidak ada. Ya, sehingga zakat sudah tidak wajib lagi. Dan yang mengikuti pendapat seperti ini itu ratusan ribu orang. Banyak sekali, ya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyatakan perang terhadap mereka. Ya, karena ini sudah merusak, ya, merusak tatanan kehidupan yang diatur oleh Islam pada saat itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq menyebut perang itu dengan harbur riddah, perang melawan orang-orang murtad. Kemudian Umar bin Khattab mempertanyakan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya Abu Bakar, apakah engkau tetap akan memerangi mereka sementara mereka masih melakukan sholat? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutip surat Al-Baqarah ayat 85, yang sebenarnya ayat ini ditujukan kepada pengikut Nabi Musa. Beliau katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau akan mengimani sebagian isi kitab ini, lalu kemudian engkau mengingkari sebagian yang lain? Bayangkan, Pak, mengingkari kewajiban membayar zakat, ya, mengingkari wajibnya satu syariat saja, Abu Bakar As-Siddiq sudah menyatakan mereka keluar dari Islam, sudah riddah, ya, sudah murtad. Lalu bayangkan hari ini, betapa banyak penolakan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam. Ya. Nah, yang ingin saya katakan, jangan sampai kemudian kita masuk atau kita larut dalam arus pemikiran yang besar ini yang memang bertujuan untuk membawa umat Islam ini kepada pola pikir sekuleristik. Ya, pola pikir sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Paham ya, Pak ya? Jadi Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan itu harus kita imani seutuhnya. Ya, meskipun hari ini kita tidak diatur oleh Islam secara utuh. Ya, hari ini kita hanya bisa melaksanakan persoalan-persoalan individu, paling sholat, zakat, puasa, haji. Tapi bisakah kita melaksanakan perekonomian yang anti riba? Tidak bisa. Ya, bisakah kita melihat hari ini kehidupan yang Islami sebagaimana kehidupan generasi terbaik? Tidak bisa. Televisi, sosial media, semua masuk ke rumah-rumah kita dan setiap hari pelanggaran terhadap syariat itu dilakukan. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, ya. Kemudian keluar jalan di motor, ya, ada hal-hal yang nggak benar, wanita-wanita yang berpakaian tidak benar dan seterusnya. Ya, ini memang situasi yang berbeda dengan zaman generasi terbaik dulu. Maka yang harus kita lakukan, jangan pernah menjauh, ya, dari majelis-majelis ilmu. Yang masjid ini saya lihat bagus sekali program-programnya, ya, dan peran masjid memang luar biasa, ya. Tanggung jawabnya juga besar, Pak, amanahnya, Pak, ya, untuk membawa umat sekitar masjid ini untuk berada dalam pemahaman yang benar tentang agama ini. Karena tidak banyak umat Islam yang memahami agamanya dengan benar. Sebagian besar umat Islam memahami agama ini secara parsial, ya, secara juz'iyah, ya.
Padahal kita harus memahami agama ini, ya, untuk melaksanakan tidak mungkin bisa hari ini, ya, karena memang ini terkait dengan aturan kehidupan yang utuh, ya. Tapi minimal keimanan kita tidak boleh bergeser. Ya, Islam yang benar, selain Islam ya tidak benar, gitu, dalam persoalan apapun, akidah, syariat dan seterusnya. Ya. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.